Jadi ini topiknya agak lebih ke sales skill sih ya. Eee, akan saya coba share aja nih beberapa hal yang, saya baca, nanti mungkin, bisa berguna bagi teman-teman semua gitu ya. Jadi kita kayak diskusi santai aja, jadi kalau misalnya teman-teman ada ide atau ada tanggapan silahkan ya, nanti, tunjuk tangan aja kemudian nanti saya tunjuk untuk bicara, oke? Nah, oke sekarang kita mulai. Jadi sebetulnya tujuan dari, sharing kali ini itu adalah, 1, memahami perlunya membangun relationship dengan customer, kemudian mengetahui cara membangun hubungan yang positif dan mengetahui tips-tips agar dapat membangun relasi dengan cepat, gitu. Karena, mmm mungkin teman-teman semua kan ketemu customer baru setiap saat gitu ya di store, kemudian, hanya punya waktu, sedikit gitu untuk, membangun hubungan sama customer baru gitu. Jadi ibaratnya itu semua harus dilakukan dalam waktu singkat. Nah, nanti, ada tips-tips yang semoga bisa membantu untuk bagaimana caranya, membangun hubungan, dengan cepat gitu. Oke? Nah sekarang, kita lanjut. Oke. Nah, teman-teman, sekarang gini ya, kita tuh ini kita ngomongin, kayak normal human being aja gitu ya. Saya punya pernyataan seperti ini nih, ya. Seseorang akan memiliki kecenderungan untuk membeli dari orang yang hubungannya paling dekat atau yang hubungannya paling baik gitu. Jadi misalnya begini, ya, eee kita ada satu produk nih ya, yang kita mau gitu. Terus apa namanya, kita udah cari-cari nih, udah ketemu, oh ini harganya segini, produknya seperti ini. Terus tiba-tiba ada teman kita atau saudara kita yang, kita bilang, "Iya nih, gue mau beli ini nih," gitu kan ya. Terus kan, "Ah kebetulan, gue tuh sebenarnya jual itu loh," gitu. Saudara kita atau teman kita nih, terus dia bilang gitu, "Oh, gue jual produk itu kok," gitu. Kira-kira kita akan memilih dari yang, hasil kita research ini atau teman kita? Kira-kira kalau teman-teman gimana nih biasanya? Akan beli dari, penjual biasa atau beli dari orang yang hubungannya lebih dekat? Secara alami aja. Pasti kan, akan memilih, yang lebih dekat kan? Mendekat. Itu Oh, ya, itu kalau misalnya, faktor-faktor pendukungnya sama. Bahkan terkadang begini nih, kita udah ada seseorang yang hubungannya lebih dekat gitu ya, dan kemudian yang lain. Kemudian adalah sedikit beda-beda gitu ya, tipis gitu. Mungkin harganya agak sedikit lebih tinggi gitu, atau mungkin spek barangnya sedikit aja lebih kurang gitu ya, berbeda. Tapi mungkin karena kita dekat sekali nih dengan orang, penjualnya, maka kita akan tetap beli dari situ. Ada juga yang kayak gitu, dan itu banyak gitu. Nah, oleh karena itu, ya, di sini disebut bahwa, penjualan itu adalah, proses membangun hubungan. Jadi, itu sangat penting dalam penjualan gitu ya. Nah sekarang tentang, building relationship. Nah kita lihat di sini ya. Apa itu building relationship? Jadi building relationship adalah proses untuk membangun atau membina hubungan baik dengan orang lain, sehingga dapat mempermudah kita untuk meningkatkan kinerja agar tercapai hasil yang positif, mantap, serta menguntungkan. Jadi, biasanya nih, kalau kita punya hubungan baik dengan banyak orang itu, biasanya banyak positifnya ya, teman-teman, bener nggak? Mungkin, kita bisa ada peluang baru, mungkin kita bisa kalau misalnya butuh apa-apa tuh gampang gitu, karena kita kenal sama banyak orang, gitu ya. Nah sekarang, coba lihat di sini.
Kenapa, building relationship itu diperlukan? Ada ide nggak teman-teman? Apa sih pentingnya kita membangun relationship? Ada yang punya ide nggak? Misalnya Mbak Dewi nih. Mbak Dewi dari dari mana sih? Dari Depo Serpong, ada ide Mbak? Kira-kira kenapa membangun relationship itu dibutuhkan di sini? Maaf Bu, aku lagi jawab customer dulu, nanya barang. Oh, oke oke oke. Iya, ada yang lain nggak? Halo Pak Bu Namira. Malik nih. Nah, baru jadi bilang Pak Malik. Ya, silakan Pak. Nah, kenapa penting? Karena Iya. kita sebagai SC itu mempermudah untuk kita pertama jualan. Jadi dari mulut ke mulut dari customer itu kita memberikan kepercayaan kepada customer. Mhm. Itu sangat mudah nanti ketika rekomendasi customer satu ke temennya, ke keluarganya yang lain kan itu lebih mudah kita untuk bangun sales juga. Iya, ini pasti Bapak Malik udah pengalaman banget nih ya, Pak. Udah berapa tahun Pak jadi, di sales, Pak? Sales itu sekitar 4 tahun sih, Mhm. Oh, udah cukup banyak nih pengalaman ya pasti ya. Nah, ketimbang bener sih. senior Hah? di Modena udah ada yang 12 tahun. Oh, gitu. Iya iya iya. Jadi ya udah senior-senior udah pada ini ya, udah pada senior di sini ya. Jadi ya gitu deh, tapi betul tuh kata Pak Malik. Jadi ketika kita sudah mulai, mendapatkan kepercayaan daripada customer kita gitu ya, kadang-kadang relasi kita itu bekerja sendiri, betul? Gitu kan maksudnya ya Pak Ya, Malik ya? Karena ada rekomendasi ya, dari sini, dari situ gitu kan ya? Nah itu poin yang karena bagus sekali. Ya, ya lanjut Pak. saya waktu di properti juga gitu sih, recommended-nya waktu di properti dari satu customer ketika dia punya kenalan mau cari tempat tinggal ya itu Mhm dari mulut ke mulut. mhm. Iya, Nggak perlu kita kanvas lagi atau bangun product knowledge lagi ke customer lainnya dari iya. nol. Mhm. Karena udah direkomendasikan ya oleh Ya, orang lain gitu ya. Iya itu poin setidaknya yang bagus sekali. Mhm 70% lah kita udah bisa lampu mhm. hijau gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, nah secara general nih ya, kita ngomong sekarang building relationship secara general, itu kenapa sih gitu, hal ini tuh penting? 1, eee, karena, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, ya. Makhluk sosial artinya, manusia itu akan selalu harus berhubungan dengan manusia yang lainnya, ya. Jadi kita tidak bisa nih hidup sendiri. Ya kadang ada sih memang orang yang penyendiri banget gitu ya, tapi tetap aja akan butuh orang lain gitu, akan butuh orang-orang di sekitarnya. Tidak mungkin bisa hidup tanpa manusia-manusia yang lainnya, ya. Oke. Berikutnya, hubungan yang baik memberikan banyak manfaat positif. Jadi mungkin dengan berhubungan dengan orang lain itu mungkin kita bisa punya knowledge baru atau pengetahuan yang baru, bisa apa namanya, bisa gampang untuk apa namanya, dapat bantuan jika diperlukan gitu ya. Contohnya deh kalau misalnya Anda, punya hubungan yang baik nih dengan tetangga gitu misalnya di rumah kan ya. Terutama di situasi-situasi seperti ini kan ya, kalau misalnya sakit atau apa, nanti ada yang bantu, kalau misalnya lagi kesusahan, ada yang bantu, perlu apa-apa gampang. Nah itu, makanya hubungan yang baik memberikan banyak manfaat positif. Nah, sekarang dari segi bisnisnya, hubungan yang baik itu memberikan banyak peluang, ya. Seperti tadi nih yang Pak Malik bilang, mungkin akan ada peluang-peluang baru tuh dari rekomendasi orang lain, atau ya semakin, bisa cepat kita membina hubungan dengan orang lain, terutama dengan customer, itu akan semakin banyak peluangnya gitu ya. Atau, ya kayak 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 gitulah kurang lebih ya, dalam bisnis. Nah berikutnya
Ada satu lagi nih, hubungan yang baik selalu dibutuhkan dalam lingkungan profesional. Jadi ketika kita kerja nih, tidak hanya kepada klien atau customer aja, tapi kita juga perlu untuk membangun hubungan yang baik mungkin dengan kolega kita, dengan atasan kita gitu ya. Eee, Segalanya itu penting lah hubungan yang baik. Nah, kita akan lanjut kepada, building relationship dalam hal penjualan ya. Nah, jadi kita udah masuk ke dalam dunia sales-nya nih. Oke. Nah, ada lagi nih fakta ya, 90% dari referensi penjualan adalah referensi yang tidak diminta. Nah, ini ada kaitannya dengan pernyataannya Pak Malik tadi nih. Pak Malik, tadi kan, Ya, Bu. dibilang katanya sering direkomendasikan ya oleh, customer-nya. Ini bener nggak nih, Pak, fakta ini kira-kira? Eh, kalau dari saya pribadi sih Mmm, 70% Bu, nerima customer 70% ya? Heeh, oke. komit keluarga atau saudaranya gitu. Tapi padahal si konsumen itu belum tentu beli Heeh, juga, tapi malah teman heeh, atau temannya yang beli begitu loh. oke, ya, Oh, dengan nanti kalau mau cari produk elektronik atau bagian kitchen katanya ketemuin teman apa, kenalan saya aja nih kata dia gitu mmm, di Mitra 10 gitu, di Gading Serpong. Ada tuh namanya Mas Malik katanya gitu. mhm, oke, Dibilang iya. kayak gitu dari customer. Oh, gitu ya. Oke, makasih ya, Pak. Nah, iya. Nah, di sini tuh maksudnya gini, kadang-kadang ya kalau misalnya memang kita tidak, kita tidak mendapatkan kepercayaan dari si customer, kita mau minta kayak apapun juga dia nggak akan gitu, nggak akan mau ya untuk merekomendasikan kita. Tapi begitu kita mendapatkan, kepercayaan dari si customer, tentu saja akan lebih mudah nih gitu ya. Jadi banyak sekali ya referensi penjualan adalah referensi yang tidak diminta. Jadi si customer itu dengan sukarela ya, dia, merekomendasikan atau mereferensikan seorang sales kepada, kenalan-kenalannya, gitu. Oke, nah karena yang tadi nih ya, tadi udah disebut, di diskusi sebelumnya bahwa good relationship itu tujuan utamanya adalah trust. Jadi bukan hanya sekedar pada saat kita menjual pada saat itu aja nih, ya. Tapi, ini efeknya bisa jangka panjang seperti yang tadi kalau kita udah direkomendasikan, direferensikan sama orang-orang, nah itu relasi kita yang bisa bekerja sendiri untuk kita tuh, gitu. Karena ya rekomendasi baik kan akhirnya orang-orang datang ke kita juga, jadi kita udah nggak perlu, kerja susah-susah lagi gitu loh, nyari baru, tapi ya perlu sih tetap ya, tapi apa namanya, udah pasti udah lebih mudah gitu. Dan nggak tahu deh nih, teman-teman pernah nggak kayak gini, jadi ada customer lama nih ya, terus, nih nelfon nih misalnya kan ya, "Mbak, apa namanya, saya mau beli dong produk yang waktu itu ditawarin," gitu, "bisa nggak?" "Oh Pak, saya udah nggak kerja di perusahaan itu lagi nih, sekarang saya udah pindah ke sini." "Oh, jual produk yang kayak gitu juga nggak?" "Ya udah deh nggak apa-apa deh saya beli dari Mbak aja," gitu. Mungkin nggak kayak gitu? Jadi, di mana pun si sales ini, jadi kayak, diikutin aja karena apa, segitu terbentuknya kepercayaan sehingga ya customer tuh nyari gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya, Ada, Benar ya, ada Bu, ada. untuk yang seperti itu Ada sih Bu. karena masalah produk ya. iya masalah produk memang, heeh, Customer itu belum tentu juga dia mau beli produk kita yang di mhm, perusahaan kita yang baru gitu. Tapi kita mhm, harus produk base juga sih intinya gitu. Ketika iya, kita dapat peluang dari dia tuh, customer lama, mhm, tiba-tiba dia nanyain kita udah nggak di perusahaan yang lama, mhm, kita nawarin produk kita yang kita punya dari produk yang lama juga seperti produk perusahaan yang lama itu mmm, banyak nggak banyak juga customer yang mmm, tiba-tiba mau, "Udah dengan produk yang si Mas sekarang aja, mmm, gimana iya, speknya," gitu.
Ya mungkin kalau untuk di industri apa namanya home appliances mungkin enggak ya, tapi mungkin di industri yang beda banyak yang seperti itu sih. Terutama Ya, kalau mungkin B2B ya, kalau business to business banyak sekali yang seperti itu, gitu. Nah, tapi intinya itu adalah apa namanya, kepercayaan itu, adalah, tujuan utama nih dari membangun, hubungan ini. Nah sekarang, tapi kan kita sekarang ngomong, gimana caranya kita membangun hubungan itu ketika kita ada di store, gitu ya. Nah saya ada share, beberapa tips, tapi sebelumnya kita lihat ini dulu nih, ada yang namanya 3 tangga hubungan, gitu. Jadi prosesnya itu adalah 1, disukai, ya, disukai. Kemudian, ada yang namanya, membuat nyaman, ya. Kemudian ketiga itu adalah dipercaya. Jadi pertama-tama ini, apa namanya, ibaratnya kita tuh, apa ya, ada catch attention dulu gitu loh. Pertama, kita harus menjadi pribadi yang disukai. Setelah kita disukai itu lama-lama kan seorang ini mulai nyaman nih, mungkin mulai cerita atau mulai, bertanya banyak gitu ya, mulai memberikan apa namanya, mulai menunjukkan, apa ya, ibaratnya, jadi informasi-informasi untuk si customer ini mulai dia kasih tahu gitu ya. Nah habis itu kemudian lama-lama itu, prosesnya adalah dipercaya. Nah ya, tentu saja, proses yang pertama itu adalah, disukai, nah kita harus mulai dari situ dulu, gitu. Yaitu dengan cara menjadi pribadi yang disukai gitu. Nah sekarang kalau dari teman-teman nih biasanya, ya, kalau pribadi yang disukai nih, kalau misalnya kita ngelihat sekilas nih ada orang gitu ya, pribadi yang disukai itu biasanya seperti apa sih kriterianya? Ada ide nggak teman-teman? Contohnya, apakah orangnya ramah gitu? Bagaimana nih teman-teman ada ide nggak? Biasanya orang yang mudah disukai itu seperti apa sih? pertama sih penampilan sih good looking biasanya. Good looking, oke, ada lagi? Ya kedua sih, attitude, Hmm. ya selanjutnya, komunikasi yang Hmm. share pengalaman atau apa, mencari tahu info dari customer lah atau dari orang yang kita hubungin gitulah pokoknya. Mhm. Oke. Ada lagi nggak teman-teman nih selain Pak Malik nih? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, nah kita, lanjut ya. Jadi, pada saat, oke, untuk melewati tingkat tangga hubungan ini pertama adalah, jadi kita mulai untuk menjadi pribadi yang disukai. Pribadi yang disukai itu seperti apa sih biasanya? Mungkin orang itu ramah, ya, murah senyum tuh biasanya kayak kayak gitu kan mereka, cepat disukai ya orang-orang yang murah senyum ini gitu ya. Atau orang-orang yang ramah gitu, yang memiliki tata krama yang baik gitu. Atau mungkin juga orang-orang yang wawasannya luas gitu. Wawasannya luas itu berarti apa? Jadi dia ke lingkungan ini bisa, ke lingkungan situ bisa, ke lingkungan sana bisa, karena apa? Dia banyak pengetahuannya, banyak knowledge-nya. Jadi ngobrol apa aja nyambung gitu ya. Dan, ketiga itu adalah orang yang, banyak mendengarkan, ya, atau banyak, bertanya. Itu, biasanya contoh orang-orang yang maksudnya gampang gitu membina hubungan dengan orang lain. Oke, nah sekarang saya punya beberapa tips dalam membangun hubungan, nih terutama untuk teman-teman yang ada di store. Jadi gimana caranya untuk, memulai hubungan, dengan cepat, ya. Oke. Satu, itu adalah senyum, ya. Senyum itu penting. Gini, karena
senyum itu adalah merupakan, bahasa keramahan yang universal. Jadi maksudnya apa? Ketika, kita itu ketemu orang lain yang mungkin bahasanya beda dari negara yang beda aja ya, gitu. Yang nggak ngerti apa-apa, bahasanya beda, gesture-nya beda, tapi kalau misalnya kita senyum gitu, kemungkinan orang itu akan balas senyum lagi, gitu. Betul nggak tuh? Ya, jadi karena senyum ini merupakan bahasa keramahan yang universal. Dan secara alamiah ya, senyum itu merupakan cara yang tercepat untuk membangun hubungan dengan orang lain, gitu. Kenapa? Karena senyum itu memberi rasa yang nyaman gitu, kan karena kayak kita tadi tuh ngobrol 3 tangga hubungan tuh ada yang memberikan rasa nyaman, nah itu bisa dibuat dengan senyum. Jadi, kadang-kadang tuh ada orang yang, apa namanya, yang mungkin, mukanya tuh susah senyum gitu. Nah itu tapi bisa dipelajarin teman-teman, gitu. Eee Contohnya sebetulnya saya sendiri ya, sebetulnya saya tuh bukan orang yang punya smiley face gitu ya. Kadang-kadang mungkin kalau pertama-tama kali ketemu Namira gitu, "Aduh Namira kok judes banget sih?" Gitu. Tapi, terutama saya sebagai trainer gitu ya, saya harus coba itu harus dilatih sekali gitu supaya, sering senyum gitu ya. Nah ini harus diperhatikan gitu, karena kalau misalnya pada saat kita menangani customer gitu, itu senyum itu penting sekali, gitu, harus dilatih untuk selalu senyum. Jadi senyum ini nggak hanya sampai mukanya aja ya, tapi juga, terus masuk ke intonasi bicaranya juga, itu harus, dibuat yang smiley voice gitu. Ada smiley face, ada smiley voice. Jadi nggak hanya mukanya juga, tapi intonasinya juga intonasi yang ramah gitu ketika bicara, ya. Berikut, itu, berusahalah untuk hadir, ya. Jadi hadir di sini bukan hanya sekedar kita ada di sana, tapi hadir secara fisik dan mental. Artinya, pada saat kita berbicara dengan orang lain, itu bukan hanya kitanya di sana, tapi, kita nggak dengerin secara fokus gitu, ya. Nggak tahu deh teman-teman pernah nggak gitu, mungkin lagi ngobrol sama orang nih, tapi kayaknya orangnya nggak fokus gitu, mungkin lagi mikirin sesuatu atau mungkin lagi fokus dengan yang lain kayak, fokus dengan handphone-nya gitu. Ada nggak yang pernah seperti itu ngobrol sama orang? Sering, Bu. Ya sering ya, rasanya tuh gimana tuh kalau ada orang kayak gitu? Mbak? Mbak siapa Ya, barusan? paling kesel. Saya malah, Bu. Oh Mbak Mala. Iya, Apa Bu kabar Namira. Mbak? Oke, Baik, Bu, kalau alhamdulillah. oke, gimana Mbak Mala? Kalau udah kayak gitu tuh bagaimana tuh? Ya, kesel sih, maksudnya kita udah misalnya kayak sama customer gitu, kita udah jelasin panjang kali lebar, dianya kadang nggak fokus. Cuma kadang kita juga lihat kondisinya, kalau memang dia lagi ini ya kita berhenti dulu sih, Bu, kadang. Kalau untuk Iya. ngejelasin gitu. Tapi kalau untuk temen ya kadang kita cari perhatian dia gitu, untuk apa gitu. Jadi biar dia ngalihin perhatiannya nggak ke handphone. Iya, kayak, "Dengerin dong!" Kalau temen mah gitu aja ya. Kalau apa, Iya, karena Bu. udah kenal kan ya, jadi udah akrab, jadi kayak gitu kan. Kalau temen, iya, jitak aja dikit ya, dengerin," gitu. Tapi kalau sama customer kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi, kadang-kadang nah, itu aja deh, sekarang itu dari customer ke kita kayak gitu ya. Kita aja agak bete gitu ya. Nah, kebayang nggak kalau ini kebalikannya, dari kita ke customer yang kayak gitu. Nah, itu kira-kira, customer bakal beli dari kita apa enggak tuh kalau kayak gitu? Ya, kalau sampai dia berasa gitu kalau kita nggak fokus sama dia, gitu. Pasti sulit ya. Nah, Iya, pasti dia bisa pindah ke brand lain atau cari-cari oh, merek yang lain. of course ya. Nah, karena apa? Hadir secara mental dan fisik itu memberikan kesan, menghargai dan bahwa kita itu siap mendengarkan dia dengan fokus, gitu. Nah, ingat ya teman-teman, jadi, sebagai sales itu, yang harus kita lakukan adalah mendengarkan, gitu. Oke. Nah, berikutnya, nah ini berkaitan dengan yang barusan nih.
sedikit bicara banyak mendengar ya. Ini sih sebetulnya bukan sedikit bicara nggak ngomong sama sekali ya. Jadi banyak mendengar itu maksudnya adalah mungkin, bukan kita yang ngomong gitu, tapi kita lebih banyak bertanya juga sih gitu. Jadi banyak mendengar dan banyak bertanya. Sedikit bicara tuh maksudnya, adalah ketika kita menjual ya, ngerti kan maksudnya orang-orang, zaman sekarang itu udah bukan modelan yang bisa dibikin hard selling lagi gitu. Jadi hard selling tuh yang kayak kita tuh ngasihin, apa namanya, produk aja, "Oh produk ini bagus ya gini gini gini." Kita harus dengar juga kebutuhannya dia apa gitu, concern-nya dia apa gitu. Nah dari situ kalau kita udah dengar kebutuhan dan concern-nya, baru deh kan kita, kasih produk yang kira-kiranya cocok ya. Di-highlight lagi nih kebutuhannya dia ya, atau kalau misalnya dia nggak ngerti kebutuhannya dia apa, kita yang cari gitu. Tapi gimana caranya kita bisa mengerti kebutuhannya dia apabila kita terlalu banyak bicara gitu. Yang kita harus lakukan adalah bertanya dan mendengar ya. Nah, dengan bertanya dan mendengar, maka kita akan lebih mudah memahami kebutuhan dari lawan bicara gitu ya. Oke. Nah, berikutnya nomor 4. Nah, ini nih. Ini sih sebetulnya, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin ya hafalkan dan sebut nama lawan bicara ya. Hafalkan dan sebut nama lawan bicara. Nah, mungkin untuk, beberapa case itu mungkin, sulit dilakukan karena mungkin kita tidak akan dapatkan namanya. Tapi kalau misalnya sudah tahu, dan terutama customer lama ya, itu hafalin ya, dan sebut namanya ketika bicara, gitu gitu. Nah, kenapa? Karena orang itu biasanya senang ketika namanya disebut dan diingat gitu ya. Apalagi kalau misalnya baru-baru kenal, kenalan sekali, "Halo nama saya ini," gitu. Nah kemudian, misalnya andai kata namanya Joko gitu, "Oh iya Pak Joko, jadi, Pak Joko kalau misalnya di rumah itu biasanya pakai apa?" Gitu. Oh dia kan langsung kayak, "Aduh kok dia langsung inget ya nama saya?" Gitu. Berarti it means something gitu. Dari situ hubungannya akan terasa lebih akrab juga kalau kita panggil namanya gitu, ya teman-teman. Tapi, ini kalau misalnya tapi banyak juga kan ya customer yang balik lagi yang nggak cuman beli sekali gitu ya, dan itu harus diingat nih, itu kalau itu tuh udah wajib diingat. Jadi sehingga, dia tuh tidak apa, dia merasa lebih dihargai juga gitu, ya. Oke, dan terakhir itu Loyal ya, adalah bagaimana Pak? customer Pak loyal Boy? kalau kayak gitu. Mhm mhm. Nah itu wajib diingat nggak tuh apalagi yang loyal customer? Iyalah. Iyalah ya kan ya, jangan sampai lupa itu udah kalau bisa udah ditanamkan tuh di dalam hati sanubari ya kalau bisa ya, udah nggak bisa dilupain itu. Oke yang terakhir itu adalah memahami lawan bicara. Nah memahami lawan bicara nih ya, sekarang, pada dasarnya, itu kalau misalnya udah kita hubungan dengan orang lain itu antara satu orang dengan yang lainnya itu ada banyak perbedaan ya. Entah itu idenya dia, entah itu, apa namanya, cara hidupnya dia atau apa. Nah, itu banyak sekali perbedaannya. Dan kedua, suasana hati orang pada saat itu tuh kan, berbeda-beda ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah satu, membangun empati. Jadi mungkin, kita bisa lebih paham nih kondisi orang ini seperti apa gitu, yang ada di dalam, pikirannya apa gitu, yang kira-kira sedang dirasakan dia apa. Jadi, mood-nya seperti apa pada saat itu. Kan kadang-kadang gini, ada orang-orang yang kalau dia datang ke store itu, dia udah tahu apa yang dia beli dan dia butuh itu cepet sehingga, udah deh dia pengen cepet-cepet beli aja. Nah sekarang kalau kayak gitu apa yang harus dilakukan? Pasti yaitu mengakomodir supaya transaksinya cepet aja udah gitu kan ya. Kalau ada orang yang udah tahu datang ke store udah tahu mau beli apa dan dia hanya mau cepet transaksi gitu, kita nggak bisa terlalu banyak
Kayak kalaupun kita mau nawarin sesuatu yang lain tuh, hanya bisa singkat-singkat aja, nggak bisa yang kita tahan dia terlalu lama gitu. Nah, itu pasti dia bakalan bete. Atau ketika customer datang, dia datang memang untuk sesuatu hal sih, tapi kemudian, dia mau lihat-lihat dulu gitu. Kadang-kadang kita harus biarin dia lihat dulu memang gitu, dibiarin aja dulu sendiri, nanti pada saat ada momennya baru kita, jelasin sesuatu. Jadi harus dilihat-lihat nih, ya. Kenapa memahami lawan bicara itu penting atau memahami orang lain ya, itu penting bukan hanya lawan bicara tapi orang lain. Jadi dari situ, memudahkan kita untuk, menghadapi lawan bicara dalam arti action-nya yang diambil itu apa, gitu. Kita harus ngapain sih gitu, dengan orang ini. Nah, kalau misalnya kita bisa lebih paham, maka, ini akan lebih mudah. Begitu deh teman-teman. Itu aja sih dari saya. Ada tanggapan atau ada pertanyaan nggak nih? Kalau teman-teman ada yang mau sharing juga boleh gitu. Mungkin, teman-teman kan udah pada pengalaman nih. Ada yang punya pertanyaan atau ada yang punya ide? Halo. Yuk teman-teman, yuk interaktif yuk. Ini kan Mbak Namira ini kan kelas berat nih Mbak Namira. Pasti mereka pengalamannya sudah luar biasa banyak. Itu teman-teman Pastinya. ada yang mau share pengalaman terkait dengan materi yang disampaikan sama Mbak Namira tadi, mungkin bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Monggo silahkan. Namira nggak apa-apa. Kadang mereka suka malu-malu. Ini waduh.